Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imara Naifa Salsabila dengan NIM 4422016 kelas PS2A jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perbankan syariah. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin Al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Sedangkan Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya yang tinggal di Irak. Selain itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, muzaroah, dan musaqah telah dikenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Karena setiap mata uang yang memiliki kandungan logam mulia memiliki nilai yang berbeda. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakid, saraf, dan zihbis. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari penukaran uang atau money changer. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir. Pada saat itu, hampir setiap wazir atau menteri mempunyai banker sendiri. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang dari satu negara ke negeri lain tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Praktik perbankan di Eropa. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul. Karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga, meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunga tidak boleh berlipat ganda. Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan, dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Praktik perbankan modern. Konsep teoritis Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan perbankan berdasarkan bagi hasil. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji, namun usaha tersebut belum membuahkan hasil. Perkembangan selanjutnya, pendirian bank syariah yang paling sukses di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mid-Gamer Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun, adanya kekacauan politik di Mesir, Mid-Gamer mulai mengalami kemunduran.
sehingga operasional diambil alih oleh National Bank of Egypt berdasarkan bunga. Kemudian, terbentuknya organisasi konferensi Islam menimbulkan serangkaian konferensi internasional, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Pada bulan Oktober 1975, lahirlah Islamic Development Bank yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri dengan tujuan untuk membantu anggota mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing. Kini, bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1975 terbentuklah bank Islam pertama yang bersifat swasta, yaitu Dubai Islamic Bank. Kemudian pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada tahun itu pula, pemerintahan Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Praktik perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai tahun 1980 melalui diskusi Bank Islam. Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 1 November 1991, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Landasan hukum operasi bank syariah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kemudian disusul oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Lahirnya undang-undang tersebut meningkatkan jumlah BUS pada tahun 2009 hingga 2010 dari 5 BUS menjadi 11 BUS. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS dengan total asetnya mencapai 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Kini, tanggal 1 Februari 2021, berdirilah Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger atau gabungan dari 3 bank, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri dengan aset sebesar 245,7 triliun dan modal 20,4 triliun. Saat ini, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM dengan kategori Bank Buku 3.